Silakan waktu dan tempatnya, silakan. Oke, thank you Denny. Semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Pagi, Lili. Iya. Oke, teman-teman, hari ini tidak terasa ya kalau kita sudah ada di tanggal 31 Januari 2022, which is ini sudah genap 1 bulan kita memasuki bulan yang baru, tahun yang baru, di mana ya tiba-tiba kayaknya mana baru Happy New Year-an, tapi tiba sekarang sudah akhir bulan dan kita mau akan masuk lagi ke dalam bulan yang baru. Dan saya lihat bahwa mungkin banyak problem dari kita juga semua gitu ya. Kok kita kayaknya masih belum ngangkat ya secara production ya. Setiap minggu yang closing baru sedikit, baru cuma selembar doang lah ya. Belum 2 lembar nih pengumumannya siapa-siapa. Even saya sendiri pun demikian juga. Terus ya terus terang memang kita mungkin bisa punya banyak alasan mengenai kenapa ya kok saya masih belum mulai mengangkat nih secara produksi di dalam tahun ini. Ya banyak yang bilang bahwa ya kita mesti banyak acara goal setting, evaluasi, bla 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 dan sebagainya gitu. Even saya sendiri pun juga sama ya, juga untuk ngurusin agent, rekrut yang baru dan sebagainya untuk bisa preparing dalam tahun yang baru ini. Nah, tapi juga ada yang saya temukan juga sih, mungkin juga ini menjadi salah satu problem gitu ya, kenapa kita tuh masih belum memulai tahun 2022 ini. Yaitu soal masalah confident ya teman-teman ya, confident tentang siapa kita dan apa sih yang kita lakukan. Terutama mungkin ini akan banyak menimpa orang-orang yang baru bergabung ya bagi agen asuransi, agent-agent kita pun juga demikian gitu kan, dimana mereka tuh kok kayaknya belum pecah telur, terus belum ada cases dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan tahun 2004 ketika saya pertama kali menjadi agen asuransi, terus terang problem paling besar buat saya gitu ya adalah untuk memulai ketika waktu itu saya ingatnya kan di bulan sekitar di bulan apa ya, di bulan Agustus 2003 itu saya udah ikut DOP, terus udah ikut training, lalu kemudian ikut training itu juga udah sering banget ya, tapi belum mulai melangkah gitu. Dan kemudian juga saya ingat banget waktu itu Bu Agnes tuh udah ada WA saya, SMS saya zaman dulu ya, itu kira-kira masih di Januari 2004, dia bilang, ini udah cerita belum? Ya, kalau zaman dulu cerita, karena cerita Pak Ali kan ya. Terus ya saya bilang, ya belum Nan, gitu. Kenapa sih belum? Ya sebenarnya sih dalam hati saya mulai, masih ragu-ragu, masih kayak malu gitu ya, mengaku diri saya sebagai agen asuransi, lalu kemudian nggak tahu gimana cara mulainya ya, kayaknya udah dapat ilmunya, tapi belum actionnya gitu. Nah, sampai akhirnya saya bisa mendapatkan nasabah pertama saya itu tuh di Februari 2004. Zaman dulu tuh cara kita mendapatkan kode agen bukannya pakai lisensi aja iya, tapi kita punya case pertama, nah itu adalah kode agen kita. Nah, jadi menurut saya tuh kayak butuh 6 bulan itu untuk mengumpulkan kekuatan sampai akhirnya saya bisa mendapatkan my first client. Dan penyakit itu ternyata nggak cuma di saat itu saja, tiba-tiba udah langsung sembuh ya, tapi ini penyakit yang terus menerus gitu ya, yang masih terus berada di dalam diri saya di dalam awal-awal tahun saya menjadi agen, dimana kalau misalnya ketemu orang, kalau mereka tanya, Mili kerjanya apa? Saya masih suka bersembunyi di balik, saya masih part-time waktu itu sebagai dosen kan, saya masih part-time 1,5 tahun setelah itu kan. Saya bilang, oh saya masih kok jadi dosen di UPH. Jadi waktu, aduh kapan ya, padahal saya pengen ngomongin tentang asuransinya gitu. Jadi saya merasakan banget teman-teman itu yang namanya itu, ya pergumulan bagaimana ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak, gimana ya, how to tell the world gitu, bahwa saya itu adalah agen asuransi. Nah, saya nggak tahu teman-teman apakah juga pernah merasakan hal yang sama dengan saya, boleh ya diketik di chat, apa cuma saya doang nih, apa jangan-jangan cuma saya aja deh yang ngerasain bahwa saya punya problem untuk merasa malu dan sungkan menjadi seorang agen asuransi gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini saya sharing slide saya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kan kemarin saya baca ya, waktu itu saya lagi persiapan materi ini, saya mencoba membaca tentang materi-materi apa ya yang saya bisa bawakan. Nah, dia bilang gini, kenapa ya seorang sales people itu reluctant untuk prospek? Jadi kita nggak mau prospek. Teman-teman coba deh, teman-teman evaluasi diri teman-teman sendiri. Apa yang menyebabkan teman-teman itu reluctant untuk prospek? Apakah misalnya memang, ya mager ya, namanya juga baru awal tahun misalnya gitu ya, masih belum panas misalnya gitu. Dan ini seringkali jadi lagu lama ya, kalau akhir tahun kita merasa udah nggak keburu ngejar, udahlah nggak usah ngejar apa-apa di awal tahun, ya masih juga awal tahun gitu. Nah, teman-teman, seorang sales people itu kalau kita memang mau berhasil, kita tuh harus bisa punya disiplin gitu kan. Ini bicara mengenai disiplin and regret. Kalau misalnya kita disiplin, maka kita nggak akan regret di akhir hari.
Tapi jika kita tidak disiplin, maka kita akan regret di akhir hari. Kira-kira mana yang lebih menyakitkan atau lebih painful, lebih pahit gitu kan pilnya ya? Soal disiplinnya atau soal regretnya? Kira-kira teman-teman lebih mau pilih yang mana gitu ya? Mau pain untuk disiplinnya atau mau pain untuk regretnya gitu? Nah itu jadi ini adalah is a choice, yaitu sebuah satu pilihan. Kita itu memang mau melakukan disiplin dalam melakukan prospecting atau kita mau regret di akhir hari. Nah tapi kenapa ya kalau kita nggak bisa disiplin pada waktu kita melakukan prospecting, kita tuh macet, bahkan kita reluctant. Nah di sini ditemukan beberapa alasan kenapa sales people itu reluctant. Yang pertama, nggak tahu caranya ya, they don't know how to prospect. Jadi kalau itu adalah penyakitnya, they don't know how to prospect, maka diagnosanya berarti ada yang namanya prospecting skill gap. Jadi tidak menguasai ilmu prospecting. Yang kedua, they don't know where to find prospect. Ya kan, nggak tahu nih dari mana saya bicara prospek, udah kehabisan nama, udah nggak tahu siapa lagi di prospek. Nah itu berarti knowledge prospect. Nanti saya juga bahas teman-teman ya, where to find prospeknya. Terus they don't know how to engage with prospect. Jadi prospeknya ada, tapi gimana ya caranya mengkomunikasikan supaya mereka tahu saya sebagai agen asuransi, saya juga bisa engage dengan mereka dan dapat appointment ya. Nah ini soal bicara mengenai communication skill gap katanya. Kemudian they don't know what to say. Aduh, maksudnya gimana cara ngomongnya gitu. Nah itu juga bicara mengenai communication gap yang juga, terus they don't know how to keep the conversation going. Jadi maksud saya gini, kalau kita sudah bicara, bagaimana caranya pembicaraan itu tuh berlanjut. Kadang-kadang kita itu macet di tengah jalan, dalam artian udah ngomong, tapi kemudian kok nggak nyaut, lalu kemudian kita nggak bisa lagi, kita kayak mati gaya gitu kan, nggak bisa tahu untuk bagaimana keep the conversation going. Saya ingat waktu dulu awal-awal ya, ketika saya jadi agen asuransi itu, saya ngobrol dengan salah satu dosen di UPH yang teman saya bilang begini sama dia, kamu udah punya asuransi belum? Saya bilang gitu ya. Dia bilang, udah. Oh, udah. Ya udah deh. Ya udah, ternyata nggak bisa keep the conversation going kan. Saya udah mati akal gitu. Udah punya asuransi, ya udah minggir gitu ya. Terus ngomong lagi, kamu udah pernah dengar Prudential belum? Prudential asuransi ya? Oh, aku paling nggak suka dengan asuransi. Nah, ya udah, saya juga udah langsung discontinue the conversation karena saya tidak tahu how to keep the conversation going gitu kan. Nah, ini adalah sebuah communication skill yang kita mesti kuasai, bagaimana waktu kita bertemu dengan prospek kita tuh bisa melanjutkan conversation kita yang entah kita tadinya ngomong soal anak, entah kita mungkin ngomongnya soal misalnya COVID ya, atau misalnya whatever, atau Chinese New Year, terus gimana nih masuk nih untuk ngomongin tentang asuransi dan bagaimana how to keep the conversation going, nggak cuma sekelebat. Nah banyak kali itu kita seperti kayak cuman gimana kalau pengen berenang itu kita cuma seperti duduk di pinggir kolam renang dan kemudian cipok kakinya aja gitu, nggak pernah benar-benar nyemplung. Jadi kita ketemu sama prospek itu kita cuma ngomong sama sebentar doang, terus kemudian ya kita udah prospecting, tapi kayaknya kita langsung merasa, wah kayak dia mungkin nggak minat ya, kayaknya nggak ada kelanjutannya, nggak ada responnya gitu, dan kita tidak bisa untuk melempar pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau keep the conversation going-nya. Nah ini juga yang membuat banyak sekali akhirnya problem-problem di dalam prospecting. Dan kemudian ada lagi yang they don't know how to qualify prospect. Jadi maksudnya mereka tuh nggak tahu gimana sih caranya mereka tuh menemukan prospek yang benar. Prospek yang benar itu siapa sih? Tentunya yang punya kesehatan dan juga yang punya uang ya. Dua ini aja sih sebenarnya ya, punya uang dan punya kesehatan. Karena kalau punya uang nggak ada kesehatannya, kita nggak bisa prospek dia. Kalau punya kesehatannya tidak punya uang juga sama, dia nggak bisa prospek. Actually itu adalah dua basic needs-nya ya. Selain daripada kita misalnya qualifying prospek itu dari sisi misalnya, oh kita juga memang nyaman dengan orangnya gitu. Misalnya orangnya sih sehat, orangnya punya uang, tapi orangnya galak kayak macan gitu ya. Kayak kita nggak mau ya. Memang ini kita mau masuk ke dalam tahun macan, tapi kita nggak mau dong kita punya macan-macan kita pelihara gitu di dalam kita punya kebunnya kita gitu. Nah itu lain lagi ya teman-teman ya, kita kan nggak pernah tahu seperti apa klien kita sampai nanti kita udah punya relationship dengan dia. Tapi minimal saya rasa sebenarnya ini adalah hal-hal yang sering kali terjadi. Nah kemudian yang di sini they don't want to face rejection and feel embraced. Nah ini problemnya saya nih teman-teman. Ini problemnya saya ketika mengapa seorang milih itu kok butuh waktu 6 bulan untuk prospek dari sejak BOP, training gitu kan, sampai akhirnya prospecting itu butuh waktu sampai 6 bulan gitu. Mungkin kalau mau dibilang Bu Agnes sampai ini sabar banget ya sama saya ya, 6 bulan aja juga nggak ngapa-ngapain kan, itu udah agent dalam kutip agent mati ya, tapi tetap aja disapa dan kemudian ya akhirnya
saya bisa sampai seperti ini ya karena ya memang saya juga bertumbuh gitu. Bagaimana sih bisa mengatasi face the rejection dan juga feel embrace. Feel embrace itu malu gitu ya. Malu untuk mengakui dari saya sebagai agen asuransi, malu untuk approach orang gitu kan dan sebagainya. Jadi itu bicara mengenai mindset and attitude. Nah, mindset dan attitude inilah yang saya ingin bahas secara lebih detail teman-teman pada hari ini. Karena ini adalah yang paling penting. Jadi mindset dan attitude itu seperti kayak iceberg ya teman-teman ya. Iceberg itu kan kita lihat di atas permukaan itu yang kelihatan cuma sedikit aja. Tapi sebenarnya bongkahannya itu yang besar. Nah, jadi kalau misalnya ya agent kok reluctant banget untuk prospek, terus kemudian nggak pernah ada hasil, kemungkinan besar adalah mindset-nya ya atau attitude-nya itu masih belum dibenahi, masih berantakan ya seperti kayak saya dulu gitu kan, dimana ya masih lebih suka mengakui diri saya sebagai seorang dosen ketimbang sebagai seorang agen asuransi gitu kan. Nah, teman-teman di sini you will not go far in any career if you are embrace about what the work aku ulang ya. You will not go very far in any career if you are embrace about the work you do or the job you have. Jadi kalau misalnya kita memang mau menjadi agen asuransi yang sukses gitu teman-teman ya, kita tuh harus bisa melepaskan penyakit ini, itu penyakit malu mengaku sebagai agen asuransi. Kita harus benar-benar lepaskan, kita harus delete gitu dan harus bereskan itu di dalam diri kita. Karena kita nggak akan pernah bisa melangkah lebih jauh lagi kalau misalnya kita tuh merasa malu tentang siapa kita dan apa yang kita lakukan. Ini yang sering kali saya bicarakan kepada agen-agen baru saya gitu, bahwa kita tuh harus bisa memahami jangan malu gitu, jangan malu. Nah, kalau malu itu ya pertama artinya kita tidak percaya pada diri kita. Kita merasa bahwa kita itu mungkin sebagai tangan yang di bawah, bukan tangan yang di atas. Padahal sebenarnya kita adalah tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Maksudnya apa sih tangan bawah, tangan di atas? Kalau tangan di bawah itu meminta-minta. Kalau tangan di atas berarti tangan yang memberi. Kita tangan yang meminta atau tangan yang memberi. Yes, betul kita meminta bisnis dari mereka dalam arti kita menerima komisi kan ya. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa diri kita itu bukan sedang meminta-minta komisi, tetapi kita sedang memberikan proteksi, kita sedang memberikan perlindungan kepada klien kita gitu. Itulah sebabnya kita datang tangan di atas. Jadi kita mau menaruh nih, aku mau taruh pada siapa? Sekarang ada yang mau, ada yang nggak mau, ya biarin aja gitu kan ya. Yang kedua adalah kita nggak percaya sama produk kita. Nah ini adalah satu belief terhadap kita nggak yakin deh dengan produk kita. Apalagi beberapa terakhir ini kan produk asuransi itu diterang ya, produk unit link, perusahaan asuransi. Terus kita langsung kayaknya merasa ke-attack gitu dan merasa udah deh nggak usah ngomong deh. Ntar kalau misalnya gue ngomong tentang insurance atau mau prospek, apakah itu nanti akan membuat mereka malah jadi mancing dan kemudian akhirnya malah bertanya-tanya dan kemudian mempertanyakan tentang benar nggak tuh perusahaan apa asuransi itu memang membayar klaim dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini adalah ketidakpercayaan pada produk, ketidakpercayaan kepada diri kita sendiri, kemudian juga tidak mengerti bagaimana cara kita menerima penolakan, ya hampir mirip dengan yang tadi ya. Jadi waktu waktu kita masuk ke dalam namanya prospecting itu soon or later ya cepat atau lambat kita pasti akan menemui yang namanya penolakan, itu udah pasti. Dan itulah sebabnya mengapa kita dibayar ya. Kita dibayar untuk kita bisa mencari orang-orang yang memang mau gitu kan. Dan untuk itu kita harus bisa melewati pintu-pintu yang memang mengatakan no sampai akhirnya kita bisa mendapatkan pintu yang mengatakan yes. Kalau kita misalnya ngomong dan semuanya tiba-tiba langsung mau, nah itu buat apa ya? Misalnya asuransi itu pakai kita gitu kan. Dia langsung aja buka counter, tinggal orang datang gitu kan. Tapi kenyataannya kenapa dia pakai agen asuransi? Karena dia memang mau supaya kita tuh memang mengedukasi, kita mendekati mereka. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ketika mereka menolak, itu adalah bagian daripada kesuksesan. Kalau di antara 10 orang yang kita itu prospek, kemudian 3 orang yang minat untuk kita temui, 1 yang mengatakan iya kita mau, artinya 9 yang pertama yang kita dilewati itu sebenarnya menyumbang gitu kan, untuk akhirnya kita bisa mendapatkan yang terakhir yang yes ini, ya kan, dalam arti bahwa kalau nggak pernah ada 9 ini, nggak akan pernah ada yang 1 ini. Jadi itu adalah sebagai part of the law of nature ya, hukum alamnya di dalam industri asuransi ini adalah ya kamu akan mengalami penolakan. Mungkin kita merasa, aduh kan udah coba prospek nih, tapi nggak ada yang mau gitu kan. Jadi kita reluctant, nggak mau lagi mengaku diri kita sebagai agen asuransi, dan kita nggak mau melakukan lanjutan daripada keep prospectingnya. Karena kita nggak tahu gimana caranya kita bisa menerima penolakan. Atau yang keempat adalah kita tidak mengerti cara nasabah. Kita berpikir dan selalu berpikir bahwa kayaknya dia nggak suka sama saya.
kayaknya dia pelit gitu, kayak gimana. Jadi kita selalu kayaknya berusaha menduga-duga gitu. Menduga-duganya itu seperti kayak gini teman-teman ya. Ini kita kemarin saya waktu ikut yang sesi Erison ya di dalam harinya Kamis Issued itu, dia bilang, coba kita jangan jadi kayak dukun dong. Terus saya lagi pikir, apaan tuh jadi kayak dukun ya? Nah, dia coba kamu tuh janganlah jadi kayak dukun yang berpikir, entar juga dia nggak ada duitnya gitu. Jadi belum apa-apa kita udah langsung berpikir dulu nih, nggak ada uangnya lah, ngapain ke prospek dia gitu ya. Entar juga bakalan nolak gitu kan misalnya. Nggak mau prospek dia, nanti takutnya dia tolak begini gini. Jadi kita sudah berpikir-pikir dulu, belum melakukan, dia sudah sudah punya mindset untuk seperti kayak dukun gitu kan, punya pikiran ini, punya pikiran itu. Terus kalau misalnya WhatsApp kita nggak di-reply, kita baper, kita bilang, wah berarti dia nggak suka sama saya gitu kan, dia nggak mau melanjutkan conversation ini, misalnya kan nggak bisa keep the conversation going tadi kan. Nah jadi janganlah kita seperti kayak dukun ya teman-teman ya, nggak sampai akhirnya kita tuh mati di dalam negativismenya pikiran kita, dan akhirnya kita tidak berani untuk menghubungi prospek karena kita sudah punya persepsi ini itu. Nah teman-teman, saya juga mengalami hal ini teman-teman. Saya bukan berarti bebas daripada semua virus-virus ini ya. Kita sekarang kan ada namanya virus COVID, Omicron yang begitu cepat sekali menyebar. Tapi sebenarnya juga kita punya virus-virus di dalam diri kita, yaitu virus di mana kita merasa malu mengaku diri kita sebagai agen asuransi, yang kok kayaknya melekat terus di dalam diri kita. Ayo teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita semua gitu ya, untuk kita bisa punya belief terhadap who we are and what we do. Teman-teman, di masa-masa seperti ini tuh orang membutuhkan kesehatan, benar kan ya? Orang tuh sangat-sangat menghargai sekali apa yang namanya sehat. Dan di masa-masa seperti ini, orang juga sebenarnya saat ini sedang menghargai apa yang namanya itu punya perlindungan yang memang tepat gitu buat mereka. Dan kita sebagai agen-agen asuransi lah yang memang datang untuk memberitahukan kepada mereka tentang pentingnya mereka bisa punya proper financial planning. Jadi janganlah kita seperti kayak dukun yang mengatakan, mereka nggak suka asuransi. Kayaknya kalau gue ngomong asuransi nggak ada tanggapan. Kayaknya orangnya nggak minat gitu ya. Jadi kita harus bisa keep the conversation going. Dan kita juga jangan menduga-duga. Dan sebenarnya kunci daripada kita itu bisa melakukan prospecting, itu bukan soal skill teman-teman. Jadi kita kalau misalnya namanya prospecting untuk mau approach orang, itu kita hanya membutuhkan keberanian pada saat presentasi, pada saat prospecting dan keahlian pada saat presentasi. Soal ini harus salah tulis ya, harusnya keahlian pada saat presentasi. Artinya pada saat prospecting yang kamu butuhkan adalah keberanian aja. Nanti kalau bicara mengenai keahlian, itu pada saat nanti kamu pengen presentasi gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh mau coba aja kamu sapa orang, kamu approach dia, minta dia appointment, itu bicara mengenai keberanian kamu loh. Kamu harus bisa conquer yourself, bagaimana melawan rasa takut, rasa sungkan, rasa malu ya kan ya. Ya udah nyebur aja gitu kan. Nah itu menurut saya adalah hal-hal yang paling penting itu di dalam bagaimana kita memulai bisnis ini atau bagaimana kita memulai tahun ini di tahun 2022. Ayo kita harus bisa mengumpulkan keberanian untuk bisa melakukan prospecting. Sekali lagi karena pada saat ini masa-masa pandemi banyak orang-orang yang membutuhkan kita. Ya, saya percaya bahwa banyak orang tuh membutuhkan kita. Jadi kita perlu punya belief terhadap life insurance product, punya belief terhadap diri kita sendiri ya kan. Memang ya, kita dikatakan you make a living from what you get, but you make a life from what you give ya. Melalui bisnis ini saya juga selama 18 tahun ya mengalami sekali gitu ya bahwa saya mendapatkan nafkah yang make a living itu kan mencari nafkah ya teman-teman ya. Kita memang make a living dari anak saya masih bayi sampai sekarang anak saya juga udah kuliah di Taiwan ya teman-teman selama 18 tahun ya, boleh bilang uangnya dari mana sih? Ya dari uang yang saya dapatkan dari Prudential ini ya kan untuk bisa menghidupi saya dan kemudian menyekolahkan anak saya. Memang we make a living from what we get, tapi remember you make a life from what you give. Kita memberikan satu kehidupan dengan apa yang kita berikan. Itu apa sih? Uang klaim yang memang bisa kita deliver pada klien-klien kita bantu mereka satu persatu. Ya saat ini ada 3 nasabah saya yang sedang rawat inap ya karena COVID ya, dan kita bisa melihat bahwa mereka tuh ya benar-benar bersyukur mereka tuh sudah punya black card sehingga akhirnya mereka nggak usah khawatir soal biaya asuransi. Nah teman-teman, tahun 2020 tahun pandemi ya teman-teman ya, saya sih rekap ini masih tahun 2020, 2021 saya belum final tuh merekapnya. Tepatnya tahun 2020 tahun pandemi itu saya melayani itu 34 kasus klaim.
Nah, 34 kasus klaim itu kalau ditotalkan ya teman-temannya itu nilainya itu 2 miliar lebih gitu kan. Ya tentunya tergantung klaimnya apa dulu kan. Ada yang klaim rumah sakit, ada yang klaim misalkan sakit kritis, dan juga ada klaim meninggal. Dan selalu seperti itu. Setiap tahun saya selalu mendapatkan orang-orang yang sakit kritis, orang yang orang yang mengalami rawat inap gitu kan. Dan kemudian ya kemarin tahun 2020 itu bahkan ada 2 klaim meninggal dunia. Tahun 2021 kemarin juga ada 2 klaim meninggal dunia. Jadi ketika saya mengingat kembali, merecall kembali saat dimana pada waktu saya itu memang melayani mereka dan memprospekting mereka, ternyata mereka adalah orang-orang yang memang akhirnya di dalam over the years itu ya adalah orang-orang yang memang merasa terbantu dan akhirnya mereka mengalami klaim ini gitu kan. Sehingga sekali lagi benar-benar teman-teman bahwa kita itu tangannya di atas, bukan tangan yang di bawah. Di tahun 2020 itu bagaimana kita sebagai seorang agen asuransi itu bisa punya play a role, dia bisa memberikan satu kontribusi kepada society, yaitu adalah dengan kita juga memang akhirnya bisa mendeliver klaim dari tangan kita gitu kan ya. Saya nggak punya uang pribadi untuk menyumbang sebanyak 2 miliar kepada orang di sekitar saya, tetapi paling tidak melalui profesi saya sebagai agen asuransi dimungkinkan untuk saya juga bisa mendeliver nilai 2 miliar klaim kepada orang di sekitar saya. 34 orang ini adalah pasti siapa sih? Ya klien saya dong ya. Dan klien siapa sih? Orang di sekitar saya, which is adalah orang yang saya kenal, teman saya, atau mungkin temannya teman yang direferensikan. Artinya kita bisa memberikan dampak dan manfaat atas kehadiran kita. Nah ini yang saya juga melihat itu ya teman-temannya. Makanya tahun 2021 kemarin ketika saya set the goal untuk mencapai top of the table, saya akhirnya try to convert, saya berusaha untuk menerjemahkan angka top of the table itu kan 2,9 miliar kan premi yang terkumpul. Saya tidak melihat angka preminya, tapi saya melihatnya berapa angka UP yang saya jual di dalam tahun 2021. Dan saya set the target. Saya ingin bisa menjual itu 100 miliar uang pertanggungan. Jadi kalau 100 miliar uang pertanggungan itu artinya apa? Ya misalnya ada orang yang mungkin ngambil jiwa, ada yang ngambil sakit kritis. Karena sakit kritis kita kan PCB yang saya jual ini kan adalah memang dia dua fungsi kan. Kalau nggak sakit kritis meninggal pun dapat. Jadi ada yang ngambil UP jiwa perwarisan, ada yang ngambil PCB. Not to mention yang hospital ya, karena hospital nggak ada UP-nya kan ya. Jadi saya hanya menghitung berapa orang-orang yang ngambil pertanggungan sum assured aja. Apakah itu pewarisan atau PCB 88. Dan teman-teman, surprisingly ya teman-teman ya, tahun 2021 kemarin, saya hit 103 miliar teman-teman dari 51 nasabah saya, ya kan? Yang itu saya tidak hitung ya memang hospital ya, karena hospital itu kan adalah tidak ada UP-nya. Jadi 51 nasabah saya itu all together, itu adalah total UP-nya adalah 103 miliar. Sehingga akhirnya waktu kemarin tahun 2021, ketika saya hit angka 100 miliarnya itu, teman-teman uang pertanggungan, dengan sendirinya, top of the table itu juga nyampe gitu kan. Akhirnya itu juga dengan sampai. Nah, apa arti daripada 100 miliar itu buat seorang saya? Jadi saya memikirkannya bahwa UP ini pasti akan diklaim. Entah kapan ya, apakah itu 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, atau bahkan 50 tahun dari sekarang, or even after I am no longer in this earth. Tapi saya tahu bahwa yang namanya UP jiwa itu sesuatu hal yang pasti, guaranteed dan pasti. Nah, sehingga kalau misalnya kita namanya guaranteed dan pasti, itu adalah satu kepastian bahwa akan ada uang yang memang akan diterima oleh si keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh pasangan hidupnya gitu kan, yang memang akan menerima uang tersebut. Dan ini memberikan kepada saya sesuatu bahwa kalau kita memang mau punya meaningful work gitu ya di dalam dunia asuransi ini, ya kita memang bisa melihat bahwa pekerjaan kita itu bukan pekerjaan yang hina, tapi justru pekerjaan yang sangat mulia. Bayangkan teman-teman, 1 tahun kamu menciptakan 100 miliar uang pertanggungan buat Indonesia. Tahun ini, tahun 2022, saya juga punya goal yang sama. Saya ingin menciptakan 100 uang pertanggungan untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Kalau kamu bisa sampai bertahun-tahun seperti itu ya kan, 100 miliar, 5 tahun ke 500 miliar gitu kan ya. Dan itu artinya kamu bisa melihat bahwa diri kamu itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk akhirnya membuat perekonomian daripada Indonesia ini menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Jadi kalau kita masih diberi kesempatan hidup pada hari ini,
kita banyak melihat ya, tahun 2020, 2021, satu persatu orang-orang yang dekat dengan kita tuh pergi gitu kan. Even di agensi kita pun tahun lalu kita kehilangan 3 orang gitu kan ya. Dan kenapa kita masih ada dan kita masih diberikan hidup dan masih diberikan kesempatan untuk berkarya? Selama kita masih hidup, maka dunia harus menjadi lebih baik. Ya kan? Artinya selama milih masih hidup, dunia harus menjadi lebih baik gitu. Kalau misalnya kita punya semangat seperti itu, semangat giving, semangat juga bahwa kita memang datang kepada nasabah itu dengan tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah, maka kita nggak akan malu lagi menjadi agen asuransi. Justru kita akan jadi bangga, justru kita akan merasa how important our role is justru dalam masa-masa pandemi ini. Ya lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman nih kalau ada pertanyaan boleh ya di akhir. Nah, sekarang siapa nih yang mesti saya prospek? Ya kan, di dalam, misalnya kita sekarang udah lewat ya kan, tanggal 31 Januari, besok kita akan masuk ke hari Imlek, kemudian kita akan memulai kembali di bulan Februari. Coba deh berpikir, kita mesti bikin nih nama-nama orang-orang yang memang kita mau prospek. Coba tuliskan list prospeknya. Siapa sih yang dalam 12 bulan terakhir yang kamu kenal seorang successful business person? Coba kamu open your eyes and open your ear. Buka mata kamu, buka telinga kamu. Ada loh orang-orang yang mereka tuh menjadi successful business person. Di dalam masa pandemi ini ada orang-orang yang memang bisnisnya terpuruk atau salary-nya dipotong ya, atau kehilangan pekerjaan. Tapi ada enggak ternyata orang-orang yang mereka dalam tanda kutip diuntungkan atau mendapatkan satu justru hal-hal yang sukses gitu di dalam karir yang sukses dalam masa-masa pandemi ini. Sebenarnya kalau menurut saya, agen-agen asuransi harusnya mengalami masa-masa itu. Kenapa? Karena masa-masa pandemi ini orang-orang jadi lebih punya awareness kan, lebih punya ya maksudnya kesadaran terhadap asuransi, harusnya kita bisa menjadi lebih sukses gitu kan. Makanya kalau kita bisa punya the right mindset, maka harusnya masa-masa pandemi ini dokter aja laku, rumah sakit aja laku, masa si agen asuransi nggak laku gitu kan. Ini kan change career yang baru juga mengganti karirnya. Artinya kalau change career itu kan berarti career yang lebih baik dong pastinya, ya kan? Terus orang yang retired. Nah, karena orang yang retired ini dulu waktu dia masih jadi karyawan, dia mesti dapetin semua asuransi dari karya kantornya. Tapi kalau dia udah retired, dia mesti pikirkan kan, dari mana nih siapa yang nanti akan support, ya kan? Young family, orang yang masih keluarga muda, atau about to become parents ya, sorry ini ketutup ya teman-teman, about to become parents, jadi orang yang memang baru mau punya anak nih, ya kan? Atau yang baru lulus, yang graduated, yang baru mendapatkan job, got a new job, atau plan to get married, ya kan? Atau yang baru menikah, atau yang misalnya baru ganti rumah gitu kan. Jadi kamu lihat orang-orang di sini adalah orang-orang yang di dalam life stage-nya berubah. Yang darinya mungkin secara ekonomi level di bawah menjadi naik ke atas sampai satu level, ataupun yang tadi life stage-nya dari single menjadi menikah, atau menikah kemudian jadi punya anak gitu kan, atau yang mau pensiun gitu kan. Ini adalah semua life stages. Nah, perubahan-perubahan life stages yang ada di sekitar kita, coba teman-teman open your eyes and open your ear. Teman-teman peka melihat adakah orang-orang di sekitar teman-teman yang bisa menjadi orang masuk ke dalam kategori ini. Ini adalah orang-orang yang memang perlu kita dekati, perlu kita prospek. Nah, teman-teman tuliskan, kalau tulisan teman 10 nama successful business person, 10 nama yang change career, 10 nama yang retire, teman-teman akan dapat 100 nama. Nah, 100 nama inilah yang akan jadi modal bagi teman-teman memasuki bulan Februari untuk teman-teman melakukan namanya prospecting. Dan prospecting teman-teman harus bisa punya confident ya, bahwa apa yang teman-teman lakukan adalah suatu hal yang bermanfaat. Ya, ini Opa Mehdi ya, ini almarhum ya sudah, karena Mehdi itu sudah meninggal dunia beberapa tahun terakhir kemarin, tapi dia adalah orang yang menurut saya ini sangat-sangat saya membuatnya selalu terkenang gitu. Kenapa? Karena dia yang menyemangati ketika saya dalam keadaan low, dalam keadaan at the lowest point of pada waktu itu saya pengen mengejar MDRT, tapi kok bulan Mei baru 50 juta ya, padahal kan MDRT itu harus 500-an juta. Nah, oleh karena itu ketika Mehdi bilang bahwa you have to become MDRT because MDRT will change your life, ya kalimat itu masih terngiang-ngiang di dalam diri saya dan masih terus-menerus juga merema di dalam hati saya, karena dia sekali lagi bilang, kamu jadilah MDRT. Kalau kamu menjadi MDRT, it will change your life. Dan teman-teman, 18 tahun saya menjadi agen asuransi, saya menjadi sekarang ini 13 kali menjadi MDRT ya teman-teman ya. Jadi 5 tahun pertama saya menjadi agen yang biasa-biasa saja, 13 tahun terakhirlah saya baru menjadi anggota MDRT. Dan benar kami boleh mengatakan bahwa
hidup saya itu berubah setelah saya mengenal MDRT. Kenapa? Karena mindset saya berubah. Saya tidak lagi malu untuk mengatakan diri saya sebagai agen asuransi. Saya bangga terhadap diri saya. Saya juga bisa punya pertemanan dengan internasional, ya kan? Saya bisa melihat bagaimana orang Singapura, bagaimana orang Malaysia, agen-agen asuransi di Hong Kong, agen-agen asuransi di Amerika, dan mereka adalah orang-orang yang memang keren gitu banget ya kan, sehingga saya mau berada di dengan mereka gitu. Dan it really change my life gitu kan. Saya ingin mengencourage, ayo teman-teman, GO1 tahun kemarin ini kita drop ya, jumlah MDRT-nya sangat sedikit sekali. Saya berharap tahun 2022 ini kita bangkit lagi. Saya berharap each one of us hari ini yang hadir nih 30 orang, 30-30-nya gitu yang bisa menjadi MDRT. Ya, meraih kembali MDRT-nya yang sudah pernah meraih MDRT bisa meraih kembali MDRT-nya, yang belum mencapai MDRT, ayo bisa mencapai MDRT. Kenapa? Karena melalui MDRT itu kita akan secara income tentu saja ya pasti akan meningkat, secara prestis juga demikian juga. Kemudian Prudential sendiri pun juga memperlakukan MDRT itu berbeda, di mana kita menjadi namanya Elite Ultimate. Kalau Elite Ultimate kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menawarkan asuransi yang lebih besar plafonnya ketimbang kalau kita hanyalah agent yang reguler. Jadi dengan demikian tuh banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan pada saat kita mencapai MDRT. Nah ini waktu itu ya teman-teman bicara mengenai investment. Teman-teman, kita ini sudah hemat dalam berbagai hal ya. Dulu kita itu pengen M3, kita pasti mesti pergi harus ke kantor kan, ongkos tol, bensin, parkir, ya kan, belum makannya, itu sendiri aja juga mungkin udah 100.000 tersendiri, hanya untuk kita pergi ke one spot, hanya untuk training saja gitu kan. Terus kalau kita kalikan dengan 1 tahun, kita juga sudah keluarin duit berapa tuh, ya kan? Belum lagi kalau kita mungkin training di Kokas, kita misalnya harus mengikuti training-training berbayar lainnya dan sebagainya. Nah tapi sekarang ini kita semuanya mendapatkan semuanya segala sesuatu free gitu kan. Tapi saya pengen sekali teman-teman juga coba mulai untuk melihat bahwa eagerness untuk mengikuti training itu harus ada. Saya ingat waktu tahun 2010, my first MDRT itu saya harus bayar $4.000 dan saya berangkat teman-teman. Karena itu kan tiket pesawatnya, kemudian visanya, registrationnya, dan semuanya lah ya teman-teman, hotelnya, bla bla bla, itu semua sekitar $4.000 pada waktu itu kursi kan 10.000 ya, 40 juta. Tapi saya nggak pernah regret gitu. Kenapa? Karena kalau kamu sudah jadi MDRT member, berangkatlah pergi ke annual meeting. Kecuali kalau sekarang ya, karena kan pandemi kan kita nggak bisa berangkat, kita hanya bisa virtual. Tapi kalau nanti bisa berangkat lagi, saya pengen banget bisa berangkat lagi. Kenapa? Karena teman-teman akan merasakan auranya itu beda banget. Antara online sama offline itu beda pasti ya. Karena pada waktu kita itu offline, kita bertemu dengan mereka secara bodily present, artinya orangnya benar-benar ada, kita bisa foto bareng mereka, kita bisa ngobrol banyak dengan mereka, bisa networking dengan mereka, itu yang membuat akhirnya saya saat ini bisa punya banyak teman-teman dari MDRT karena saya selalu berangkat pergi ke annual meeting. Jadi tiap kali ke annual meeting $4.000, tiap kali ke annual meeting $4.000 ya, tiap kali ke annual meeting $4.000, tapi saya nggak pernah regret, karena saya nggak pernah merasa ini sebagai cost, tapi ini sebagai investment ya. Tony Gordon mengatakan kamu berangkat tapi pergi ke annual meeting, kalau setelah kamu ke annual meeting kamu nyesal ya saya refund uang kamu, katanya si Tony Gordon bilang begitu ya. Dan benar teman-teman, saya benar-benar nggak pernah menyesal. Setiap kali saya berangkat pastinya saya pulang dengan satu energi apa? Energi untuk mau melakukan lebih lagi, energi juga untuk mau berkarya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan bagaimana saya bertumbuh ya, tadinya saya tahun 2004 izin yang malu-malu mau memulai prospek aja 6 bulan baru akhirnya memulai prospek pertama saya. Akhirnya kemudian saat ini kalau boleh bilang setelah 18 tahun saya pun berproses. And the best is yet to come, saya percaya teman-teman ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa selling is a transfer of feeling rather than a transfer of knowledge. Jadi feeling yang terbentuk di dalam diri saya makin hari yang tadinya saya tuh malu gitu loh ngaku sebagai agen asuransi. Tapi sekarang saya sangat bangga sekali menjadi agen asuransi. Karena saya melihat tentang bagaimana diri saya, bagaimana siapa saya, apa yang saya lakukan, apa yang menjadi misi hidup saya, apa yang saya mau kerjakan bagi Indonesia ini, bahkan bagi dunia, gitu kan. Dimana melalui apa yang kita kerjakan, teman-teman, itu tidak akan sia-sia. Selling is a transfer of feeling. Jadi kalau kamu bisa punya feeling confident terhadap siapa kamu dan apa yang kamu lakukan, atau kamu bicara dengan prospek, meskipun WA ya teman-teman, mereka akan transfer feelingnya. Mereka pasti akan merasakan the feeling bahwa kamu itu confident, feeling bahwa kamu itu orang yang bisa dipercaya, feeling bahwa kamu itu memang datang untuk membantu mereka,
ya kan? Sehingga pada waktu kita presentasi kepada mereka via Zoom ya kan, atau via tatap muka, mereka juga akan bisa merasakan gitu ya bahwa kamu itu berkobar-kobar dan kamu itu semangat, bukan semangat untuk mendapatkan komisi, bukan, tapi semangat untuk kita mau memberikan proteksi yang terbaik buat mereka. Jadi kita bukannya kita tuh mentransfer knowledge kita ya, artinya kita pengen presentasi nih, ini loh PCB 88 bayar 5 tahun dapatnya sekian itu juga bukan itu bukannya yang paling penting gitu kan. Itu adalah transfer of knowledge gitu. Yang terpenting yang paling penting adalah bagaimana kita mentransfer feeling kita pada klien-klien kita, feeling bahwa memang kamu ingin melakukan yang terbaik buat mereka. So, teman-teman, sekian sharing saya pada hari ini. Saya berharap bahwa kita semua boleh memulai dalam tahun yang baru ya. Besok kita mulai masuk ke dalam tahun macan. Ayo kita boleh bisa punya satu semangat, satu spirit untuk kita bisa punya confidence tentang who we are and what we do. And happy prospecting teman-teman semuanya. Yeay. Thank you, Mili. Thank you, Mili. Thank you. Luar biasa Luar biasa. sharingnya. Terima kasih, Mili. Thank Ya, you. sama-sama teman-teman.